Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini bertemu lagi di mata kuliah. Oke, elusidasi struktur senyawa organik. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi kita minggu lalu. Jadi minggu lalu itu kita sudah bercerita mengenai instrumen UV vis. Sekarang instrumen apa yang akan kita bahas? Oke, cakep ya, semuanya udah sarapan berarti. Nah, jadi ada beberapa hal yang ingin Ibu sampaikan terkait mata kuliah instrumen FTIR ya. Jadi di sini kita akan belajar memahami dan menganalisis prinsip kerja. Nah, kemudian juga vibrasi molekul hasil analisis menggunakan instrumen FTIR. Nah, harapannya nanti ya pada saat ada penilaian, teman-teman itu bisa menjelaskan bagaimana sih prinsip untuk analisis menggunakan spektrofotometer FTIR. Kemudian juga bisa mengklasifikasi, oh kira-kira jenis-jenis vibrasi itu seperti apa. Oke ya. Nah, di sini pokok bahasan yang akan Ibu sampaikan kembali prinsip kerja dari FTIR. Nah, kita akan melihat jenis-jenis ya, jenis-jenis vibrasi molekul. Kemudian, nah di sini ya kita akan coba mensimulasikan. Ada pertanyaan simpel. Nah, mengapa kita perlu menggunakan instrumen FTIR ya? Mungkin ada yang ingin berpendapat mungkin? Iya, mengidentifikasi apa kira-kira? Pasti ya, karena mata kuliahnya elusidasi, pasti kita ingin mengidentifikasi. Alat dia mengidentifikasi itu spesifik ya. Nah, untuk bisa paham apa sih yang akan dianalisis, nah kita bermain dulu. Oke ya. Bermain sambil belajar. Oke. Misalnya mau pilih jawaban A gitu ya, diangkat huruf A-nya itu harus di atas, diangkat gitu ya. Nanti Kosma kita akan membantu men-scan ya. Kuis yang pertama, jangan saling lihat kanan kiri ya. Jawab sesuai kemampuannya. Gugus fungsi utama senyawa benzoat adalah agak tinggi sedikit. Nah, coba kalau Putri naik sedikit jawabannya. Jawabannya adalah asam karboksilat. Lanjut soal yang kedua. Gugus fungsi aspirin yang merupakan turunan dari asam karboksilat adalah, silahkan cek jawabannya. Orang menjawab RCOOR atau ester ya, yang 5 orang menjawab RCOOH. Yang benar yang mana? Yang RCOOR aksen. Soal yang ketiga, struktur anisaldehid ini juga mengandung gugus fungsi apa? Dinaikkan jawabannya. RCOH ya, kan gugus fungsi yang memberikan sifat basa. Sifat basa dari gugus fungsi senyawa alanin itu adalah si amin. Nah, kalau yang karboksilatnya itu sifat asam. Oke, terima kasih ya. Jadi silakan diakhiri. Nah, dari permainan tadi, nah, bisa nggak teman-teman menyimpulkan? Jadi FTIR itu sebenarnya mengidentifikasi apa? Iya, mengidentifikasi gugus fungsi. Jadi ada struktur senyawa organik, dia sangat khas gugus fungsinya, maka bisa dianalisis menggunakan FTIR. Nah, misalnya kita punya sampel gitu. Kemudian kalau kita analisis menggunakan FTIR, maka yang akan terdeteksi adalah gugus fungsinya. Oke, bisa dipahami ya? Oke, next di sini, nah kita beranjak pada prinsip kerja. Ini alatnya. Ibu akan mengenalkan 4 hal. Pertama, radiasi elektromagnetik. Yang kedua ada materi. Jika kedua fungsi ini dia saling berinteraksi, maka menimbulkan hasil interaksi. Hasil interaksi yang terukur oleh alat akan menghasilkan suatu output. Oke, kita lihat. Di sini di instrumen FTIR ya, radiasi elektromagnetiknya itu sesuai namanya, ya kan? FTIR. Nah, berarti sumber cahaya atau energinya adalah inframerah. Oke. Apa dia materinya? Molekul, ya kan? Dalam sampel itu ada molekul senyawa
Organik. Nah, ketika radiasi elektromagnetik ya dan juga materinya saling berinteraksi, apa yang terjadi? Iya, akan ada interaksi kan. Nah, inilah dia vibrasi. Ibaratnya kalian yang diam ya, punya energi nol lah anggap, kemudian diberikan energi pasti bergerak. Begitu juga dengan si molekul. Reaksi ini akan diukur oleh si suatu alat, akan mengeluarkan output berupa spektra IR. Nah, dari spektra IR ini teman-teman bisa lihat nih, ya kan? Oh, ternyata puncak ini mendeteksi gugus fungsi hidroksi, gugus fungsi alkana, apakah CH, SP2, SP3 atau juga SP. Kemudian juga COC dan COH, ikatan C dengan O, ikatan C dengan O dengan C ya. Dan setiap gugus fungsi ini dia akan punya bilangan gelombang yang spesifik. Artinya tidak akan tertukar antara OH miliknya alkohol dengan OH miliknya asam karboksilat. Dia tidak akan tertukar, dia sudah khas dan spesifik. Oke ya. Lanjut lagi di sini syaratnya. Nah, yang pertama dia harus berikatan. Iya, kovalen, dan kovalen di sini ada dua, ya. Iya, ada polar, ada non polar. Apakah keduanya bisa dianalisis? Tidak bisa. Kenapa? Karena syarat lanjutannya harus punya momen dipol, dan untuk bisa membentuk momen dipol dia harus polar. Tujuannya apa? Ada atom yang berbeda elektronegativitasnya. Kalau elektronegativitasnya berbeda, maka dia akan menimbulkan beda polaritas. Kalau dihitung, maka nilai momen dipol ikatannya akan tidak sama dengan 0 ya. Oke, sekarang tipe-tipenya. Kalau nggak ingat gambarnya gimana, Bu? Ingat diri sendiri. Misalnya kepala Bu Novi, ini anggaplah si kuning ini. Ya, tangannya memandang kiri, itu yang bergerak-gerak, ya kan? Apa sih maksudnya stretching uluran? Berarti ketika dia menyerap sinar IR, ya kan, yang terjadi gerakan vibrasi itu adalah sepanjang ikatannya. Lagi contoh yang kedua, bending atau tekukan. Nah, kalau sudah ngomongin bending atau tekukan, ini kita sudah berbicara di sepanjang sudutnya. Ya kan, kalau ikatan itu kan antara satu atom dengan atom lainnya, ini ikatan, ya kan? Kalau sudut berarti minimal ada 3 atom. Jadi di antara dua ikatan itu akan membentuk suatu sudut. Nah, contohnya itu ada goyangan. Di sini ada gasan. Nah, kalau vibrasi dia seperti ini. Yang pelintir ya. Jadi untuk membaca spektra itu, bilangan itu akan menspesifikkan, oh di bilangan gelombang sekian sentimeter pangkat -1 ini adalah tipe yang tekukan. Oh, ini adalah tipe yang stretching. Nah, jadi kita akan menyesuaikan data bank nilai-nilai bilangan tadi dengan yang kita analisis. Oke, ini yang membedakan antara tekukan dan uluran. Ya, kalau uluran itu dia terjadi di sepanjang ikatannya, kalau yang tekukan dia terjadi di sepanjang sudut ikatannya. Oke ya. Nah, di sini kita akan lihat lagi. Nah, ini simulasi ya. Jadi kalau misalnya tadi kan Bu Novi jadi sampelnya kayak kurang menarik ya kan. Tidak ada yang mengenai Bu Novi, tiba-tiba Bu Novi bergerak sendiri gitu kan. Nah, jadi kita akan cek untuk simulasinya. Teman-teman bisa mengunjungi namanya PET Interactive Simulation ya. Jadi yang mau persiapan PPL misalnya nanti kan butuh materi, nah itu bisa cek, ambil di mata pelajaran chemistry namanya. Subbabnya itu adalah Molecule and Light ya. Nah, ini kita akan lihat. Di sini di sebelah kanan teman-teman bisa cek, ini adalah contoh-contoh senyawa organik sederhana ya, untuk melihat benar nggak sih kalau dia berikatan kovalen polar, dia punya momen dipol, ditembakkan sinar IR, dia beneran bergerak nggak itu molekul ya. Nah, dari contoh-contoh ini tadi gimana sih Bu sederhananya membedakan kovalen polar dan non polar? Ada yang tahu mungkin? Kalau dia polar, ya gimana? Non polar yang itu
Ya. Intinya apa tadi? Kan kalau dia kovalen polar pasti ada beda elektronegativitas. Otomatis atomnya itu pasti berbeda. Kalau atomnya kembar siam seperti ini, N2, O2. Nah, itu namanya kovalen juga tapi yang non polar. Jadi nggak ada itunya momen dipolnya. Nah, kemudian di sini nanti teman-teman lihat ini adalah remnya atau sumber cahayanya. Caranya gampang banget nih teman-teman. Klik inframerahnya sebagai sumber radiasinya. Sekarang kita simulasikan yang kovalen yang non polar. Nah, klik N2-nya. Nah, pastikan dia sudah muncul di sini. Ya, tinggal diklik aja sinernya. Kita diemin. Nah, jadi dia melewati suatu molekul. Nah, apakah molekulnya mengalami pergerakan vibrasi? Nah, diem aja kan. Nah, itu menunjukkan apa? Tidak ada momen dipol. Nah, tapi kalau kita ganti dengan molekul air. Nah, air ini kan jelas ya, O dan H itu atomnya elektronegativitasnya berbeda. Pasti menimbulkan polaritas yang berbeda, juga punya momen dipol. Kita klik. Nah, langsung tuh dia joget-joget begitu ya kan. Artinya apa? Ketika yang pas ya, yang molekulnya memenuhi syarat ya, kemudian ditembakkan oleh sinar IR tadi ya kan, dia akan serap dulu. Setelah diserap, dia akan bergerak atau bervibrasi. Jadi alat akan mengukur berapa banyak sih molekul air itu akan menyerap sinar inframerahnya. Nanti kalau sudah diserap, maka akan ibaratnya itu kalimat matematika itu diubahlah menjadi grafik yang spektra IR tadi ya kan. Nah, ini kelihatan ya, misalnya CO2. Nah, gerak nggak dia gitu kan. Nah, langsung tuh kan. Nah, berarti dia punya momen dipol ya. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman butuh ya, bagaimana sih Bu biar saya punya bayangan gitu kan, biar nggak ngelihat modelan Ibu tadi yang menjogetkan tangan ke kanan ke kiri. Nah, ini lewat simulasi ini bisa memberi gambaran. Itulah yang terjadi pada sampel kita. Walaupun pada saat kalian cek di FTR dia nggak mungkin juga ya goyang-goyang begini ya kan. Nah ya, jadi ini adalah untuk simulasinya. Jadi di sini bisa teman-teman simpulkan nggak? Kira-kira apa tadi prinsip dasar FTIR? 4 hal apa tadi yang harus kita kuasai? Yang pertama, iya, radiasi elektromagnetiknya berupa berupa sinar inframerah. Materinya berupa apa? Apa aja syaratnya? Yang pertama, kovalen polar. Yang kedua ada momen dipol. Kalau keduanya berinteraksi, apa yang terjadi? Iya, vibrasi ya, bergerak gitu ya kan. Nah, kemudian apa yang akan kita baca di mata kuliah ini berarti? Iya, spektranya disesuaikan dengan gugus fungsinya. Oke ya, nah ini tadi. Oke, minggu depan insya Allah kita akan lanjutkan ya. Lanjutkannya itu terkait bagaimana ya kita membaca spektranya. Jadi hari ini kita cukupkan memahami kembali prinsip dasar alatnya, mengklasifikasi jenis-jenis hasil interaksinya, dan melihat simulasinya. Minggu depan kita akan membaca spektra IR hasil analisis. Mungkin demikian ya yang bisa Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat ya. Kok wajahnya lemes semua nih? Oke ya, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.